Salam, selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam pelajaran agama Kristen kelas 4. Nah anak-anak, kali ini kita akan membahas materi kita dari bab 7, di mana kita melihat bahwa materi yang akan kita bahas adalah sukacitaku di dalam Tuhan. Nah anak-anak, mari siapkan hati kalian untuk kita bisa belajar bersama-sama materi hari ini. Siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian sebelum kita memulai. Dan kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang baik, sehingga hari ini kami tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kami bisa belajar bersama-sama. Berkati kami, anak-anak kami khususnya, agar mereka bisa mengerti dan memahami pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Mari kita melihat indikator materi kita hari ini. Ada 3. Yang pertama, kita akan mendeskripsikan peristiwa kematian. Yang kedua, kita akan menjelaskan kedaulatan Tuhan dalam peristiwa kematian. Yang ketiga, meresponi kedaulatan Tuhan atas peristiwa kematian melalui sikap hidup bersyukur. Nah, tujuan dari materi kita hari ini adalah mengajak anak-anak semua, mengajak kita semua agar kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, bersyukur di dalam Tuhan, dan tidak takut terhadap kematian. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu setiap orang, termasuk Bapak atau kalian semua, setiap orang, semua manusia di bumi ini pasti mengalami yang namanya dilahirkan atau kelahiran dan kematian. Siapa di sini anak-anak yang tidak pernah dilahirkan? Pasti dilahirkan ya? Ya. Nyatanya kalian ada saat ini, berarti kalian pernah dilahirkan. Dan manusia juga suatu saat akan mengalami yang namanya kematian. Jadi 2 hal ini sesuatu yang pasti dalam kehidupan manusia anak-anak. Lalu bagaimana perasaan kalian ketika melihat ada bayi lahir? Tentu hati kita senang, hati kita gembira, apalagi kalau yang lahir itu adik kalian atau ada keluarga kalian yang baru punya anak. Tentu perasaan kita senang. Nah itu pada umumnya kalau kita melihat ada bayi lahir, hati kita senang. Tapi berbeda ketika ada orang meninggal. Bagaimana perasaan kalian? Pasti kita sedih, atau barangkali kita takut, takut, mengerikan. Nah kita perlu tahu anak-anak bahwa semua orang pasti mengalami kematian. Dan kematian itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Sesuatu yang menakutkan. Nah, kenapa kematian itu sesuatu yang menakutkan? Karena kematian itu artinya kita akan berpisah selama-lamanya. Dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu kematian sesuatu yang menakutkan dan tidak menyenangkan. Karena kita tidak lagi berjumpa dengan keluarga kita. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sesungguhnya di dalam kematian manusia ada 3 hal yang membedakan kematian manusia dengan manusia yang lain. Ada 3 hal
yang membedakan kematian ya manusia satu dengan manusia yang lain. Yang pertama, penyebab kematian. Setiap orang memiliki penyebab yang berbeda-beda, penyebab kematian berbeda-beda. Ada orang yang meninggal itu karena sakit, ya. Kemudian ada juga orang yang meninggal karena kecelakaan. Atau mungkin ada yang meninggal karena memang sudah lanjut usia, sudah tua. Nah, ini penyebab kematian setiap orang itu beda-beda, anak-anak. Ya. Beda-beda, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kematian. Setiap orang memiliki waktu kematian yang berbeda-beda. Ada yang meninggalnya lebih cepat atau di usia muda, ada juga yang meninggalnya di usia tua, ya. Nah, setiap orang punya waktu kematian berbeda-beda dan tidak ada yang tahu, ya, kapan orang itu meninggal. Termasuk kalian, termasuk ya Bapak, ya. Kita tidak tahu waktu kematian hidup kita. Nah, setiap orang punya waktu kematian berbeda-beda. Nah, yang ketiga, tempat kematian. Setiap orang itu memiliki tempat yang berbeda-beda ketika dia meninggal atau dipanggil Tuhan. Ada yang meninggal di rumah, ya waktu istirahat tiba-tiba ya dipanggil Tuhan. Ada yang meninggal di tempat pekerjaan, di sekolah tiba-tiba jatuh meninggal. Atau ada yang meninggal di jalan, ya ketika dalam perjalanan. Jadi setiap orang ya memiliki tempat kematian yang berbeda-beda dan tidak ada yang tahu, ya orang akan meninggal di mana tempatnya, tidak ada yang tahu. Nah, jadi ada 3 hal yang membedakan kematian manusia yang satu dengan kematian manusia yang lain, ya. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana pandangan Alkitab tentang kematian. Bagaimana pandangan Kristen tentang peristiwa kematian. Nah, anak-anak perlu kita ketahui bahwa orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus meyakini bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan seseorang. Artinya apa? Ya. Orang yang meninggal bagi orang Kristen ada kehidupan lagi setelah kematian. Ada kehidupan ketika seseorang meninggalkan bumi ini, ada kehidupan lain, ya. Jadi ketika orang meninggal, ya, bukan langsung selesai kehidupan seseorang, tidak ada lagi ceritanya, tidak. Kita sebagai orang percaya, ya, firman Tuhan katakan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan di mana? Kehidupan kekal. Nah, kehidupan kekal ini, ya, akan dialami oleh setiap orang ketika orang itu meninggalkan dunia ini. Kehidupan kekal. Kehidupan kekal di mana? Ada 2. Kehidupan kekal di surga atau kehidupan kekal di neraka. Nah, anak-anak, kalau kalian disuruh pilih, kira-kira anak-anak mau pilih mana? Hidup kekal di surga atau hidup kekal di neraka? Ya, tentu kita maunya ya memilih kehidupan kekal di surga. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan kekal di surga? Tentu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang hidupnya dalam dosa, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Maut di sini dalam bahasa Yunaninya adalah thanatos, artinya kematian kekal, ya. Jadi kalau manusia hidupnya dalam dosa, ya, tidak percaya Tuhan Yesus, maka ketika dia mati, suatu saat dia akan memiliki kehidupan lain, yaitu kehidupan kekal tapi di neraka. Nah, anak-anak, ya, mau hidup di neraka atau hidup di surga? Mister berharap kita akan hidup kekal di surga. Amin, anak-anak. Nah, kita harus punya keyakinan dan percaya akan hal itu. Ya. Nah, menurut Alkitab ada 3 jenis kematian. Perhatikan, ya. Menurut Alkitab ada 3 macam kematian. Yang pertama, kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Kematian rohani itu adalah ya hubungan
manusia dengan Tuhan terputus. Ya, karena apa? Karena dosa. Itulah kematian rohani, di mana berpisahnya atau terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan karena adanya dosa. Ya, kapan pertama kali dosa masuk dalam kehidupan manusia? Pada waktu Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka melanggar perintah Tuhan, makan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat, disitulah manusia jatuh dalam dosa. Dan karena dosa itulah manusia menjadi terpisah dengan Allah. Ya, hubungan manusia dengan Tuhan sampai hari ini itu menjadi terputus karena dosa. Ya, apakah kematian rohani masih bisa dipulihkan? Masih bisa dipulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan yang terputus karena dosa bisa dipulihkan, bisa disatukan. Bagaimana caranya anak-anak? Caranya adalah melalui Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita hidup mentaati firman Tuhan, percaya sepenuhnya pada Tuhan, kita akan memiliki hubungan kembali kepada Tuhan. Kematian rohani kita akan diubah menjadi kehidupan rohani bersama dengan Tuhan. Jadi hanya melalui Kristus, ya, kematian rohani akan bisa terhindar. Ya, itu kematian yang pertama. Kematian yang kedua, jenis kematian yang kedua adalah kematian jasmani. Apa artinya kematian jasmani? Kematian jasmani itu artinya adalah perpisahan, ya, perpisahan antara tubuh dengan jiwa dan roh seseorang. Ya, jadi tubuh ini berpisah atau jiwa dan roh manusia itu terpisah, ya. Terpisah untuk selama-lamanya. Tubuh manusia akan menjadi busuk, kembali kepada tanah, karena manusia, tubuh manusia diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Tubuh akan busuk menjadi tanah, dan jiwa roh manusia akan kembali kepada Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Ya. Jadi memang karena dosa inilah tubuh manusia ini mengalami, ya, kelemahan, mengalami penurunan, bahkan mengalami penuaan, menjadi tua. Sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia itu dari awal tubuh kita itu hidup selama-lamanya. Tidak perlu ada kematian jasmani. Tapi karena dosa, tubuh manusia akhirnya terbatas dengan namanya usia. Tubuh manusia, hidup manusia itu dibatasi dengan umur. Dulu umur manusia itu panjang, ya. Umur manusia itu dulu bisa sampai ratusan tahun. Kalau kita melihat dalam Alkitab, ya, umur manusia yang paling panjang, ya, dalam sejarah manusia adalah Metusalah. Itu umur Metusalah pada waktu itu bisa mencapai 969 tahun. Bayangkan. Ya. Itu umur yang terpanjang yang dimiliki oleh manusia pada waktu itu. Tapi dari zaman ke zaman umur manusia semakin pendek, semakin sedikit. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 90 ayat 10, umur manusia itu hanya sampai 70 sampai 80 tahun. Selebihnya daripada itu, ya, kesusahan, penderitaan. Jadi dari hari ke hari hidup manusia itu dibatasi dengan umur yang semakin singkat, ya, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah kematian jasmani, yaitu apa? Perpisahan antara tubuh dengan jiwa dan roh. Tubuh kita akan dikubur menjadi busuk, menjadi tanah. Jiwa dan roh kita akan kembali kepada Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Apakah hidup kita baik atau tidak? Ya. Nah, berikutnya ada kematian yang ketiga. Jenis kematian yang ketiga ini disebut dengan kematian kekal. Wah, apa itu kematian kekal? Yaitu hubungan manusia yang terpisah dengan Allah selama-lamanya. Hubungan ini tidak bisa dipulihkan lagi. Ya. Kematian kekal adalah kehidupan manusia yang berpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah kehidupan di neraka. Siapa yang mau hidup di neraka, anak-anak? Mengalami kematian kekal, kita tidak boleh. Kita jangan sampai mengalami kematian kekal. Karena itu mengerikan dan menakutkan. Karena hidup di neraka loh.
Ya. Kematian orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan membawa kita ke surga. Tapi kematian orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, yang hidupnya dalam dosa, pasti akan mengalami kematian kekal di neraka. Ya. Nah, hubungan yang terpisah ini tidak mungkin bisa dipulihkan. Tidak ada lagi kesempatan lagi. Jadi kalau orang mengalami kematian kekal, yaitu hidup di neraka, disiksa selama-lamanya, tidak ada lagi kesempatan untuk dipulihkan atau tidak ada kesempatan untuk minta ampun kepada Tuhan. Jadi anak-anak, mengerikan kalau kita bicara tentang kematian kekal, itu mengerikan, ya. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap kematian? Ya, mari kita melihat bagaimana sikap anak-anak ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kemudian peristiwa kematian terjadi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut. Kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu yang mengatur kehidupan, ya, manusia. Tuhan itu yang memiliki kekuasaan kehidupan dan kematian manusia. Kalau kita hidup percaya kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, ya, kematian bukan hal yang menakutkan. Ya, anak-anak Tuhan tidak boleh takut dengan kematian. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, kematian kita justru akan membawa kita kepada kebangkitan. Bangkit di dalam kehidupan yang baru. Ya, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah mengalami kematian jasmani. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Nah, demikianlah nanti kita. Ketika kita mengalami kematian jasmani, suatu saat kita akan dibangkitkan. Ya, seperti Tuhan Yesus dibangkitkan. Yesus bangkit dari kematian, kemudian dia naik ke surga. Demikian juga dengan kita anak-anak. Ketika kita nanti meninggal, tubuh kita dikubur. Janji Tuhan apa? Kita akan dibangkitkan dari alam kubur. Tubuh kita akan, ya, berubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita akan naik ke surga. Hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi sekali lagi, pesan pelajaran kita hari ini, jangan pernah takut dengan kematian. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Ya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah 2 Korintus 5 ayat 1. Anak-anak bisa dibaca kemudian dihafalkan. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wah, ini luar biasa anak-anak. Ya, artinya apa di sini? Suatu saat kemah kita di dunia ini, artinya apa? Tubuh kita ini itu akan dibongkar oleh Tuhan. Ya, kita akan meninggalkan tubuh ini, yaitu kematian jasmani. Dan Tuhan akan menggantikan dengan tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan, di mana kita akan hidup bersama dengan Tuhan di surga. Kehidupan kekal. Kita akan memiliki tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati. Dan tubuh kemuliaan itu tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Tuhan. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Bapak berharap, mari anak-anak, jadilah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Jangan takut dengan kematian. Ya, tetaplah percaya dan hidup benar. Kematian kita nanti akan membawa kita kepada kebangkitan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Salam, Tuhan memberkati. Amin.